Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih yang merupakan financial expert ajaib. Kita akan langsung sapa saja Ibu Ratih. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Ade, kabar baik. Terima kasih Bu Ratih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah. Ibu Ratih menguat signifikan di atas 1% dan level psikologis 7.600-an sudah berhasil ditembus kembali. Bagaimana analisis Anda pembalikan arah yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini setelah mengalami pelemahan secara beruntun di beberapa waktu terakhir? Baik, jadi kalau kita lihat memang IHSG ya saat ini mungkin kita review dulu di satu minggu terakhir memang mengalami koreksi karena koreksi yang wajar, aksi profit taking gitu ya di pekan lalu setelah IHSG bisa menembus level 7.900 di level all time high-nya. Dan untuk saat ini kira-kira seperti apa view-nya untuk IHSG? Kalau secara teknikal kita melihat masih ada di atas level supportnya 7.500, kemarin sempat turun ya 2%, tapi masih bisa bertahan di 7.500. Jadi kita melihat di sini ada potensi reversal dan terbukti di hari ini ada penguatan ya 1% dari IHSG ditopang oleh saham Big Banks, Big Banks dan juga Big Caps lainnya. Kalau untuk secara sentimen kita melihat sentimennya masih cenderung mix ya, karena data yang rilis hari ini seperti inflasi kita ya, untuk secara year on year terjadi inflasi, tapi inflasinya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan di bulan sebelumnya untuk di September, tapi masih dalam target ya Bank Indonesia 1,5 sampai di level 3,5%. Kemudian kita lihat dari deflasi yang terjadi, walaupun tadi secara year on year ada inflasi, tapi kalau kita lihat secara month on month ini masih tercatat deflasi secara 5 bulan beruntun. Jadi cenderung mix ya sentimen dalam negeri untuk IHSG saat ini. Berbicara terkait dengan deflasi, Ibu Ratih, sebenarnya ini kabar baik atau kabar kurang baik bagi indeks harga saham gabungan? Kalau deflasi artinya daya beli masyarakat mengalami penurunan dalam hal ini. Baik, jadi kalau kita lihat tadi secara year on year memang masih terjadi inflasi ya di September, tapi kalau secara month on month ya itu tercatat deflasi sekitar 0,12%. Jadi hal ini menandakan bahwa konsumsi masyarakat itu mengalami penurunan, dan di mana itu pasti jadi katalis negatif gitu ya. Tapi kan kedepannya kita melihat bahwa Bank Indonesia udah mulai menurunkan suku bunga 25 basis point yang terakhir di level 6%. Jadi hopefully itu jadi katalis positif ke depannya ya di bulan selanjutnya di bulan Oktober gitu ya, untuk melihat harusnya ada sentimen positif dari kebijakan moneter yang lebih ekspansif ke depan. Kita lihat sebenarnya untuk PM manufaktur juga di hari kemarin rilisnya juga masih kontraksi ya 3 bulan beruntun. Jadi itu yang sebenarnya jadi pendorong IHSG di minggu lalu ada koreksi, dan harusnya marketnya udah price in ya, makanya hari ini cukup rebound. Baik, banyak yang mengatakan koreksi dalam indeks harga saham gabungan ini terkait juga dengan sentimen global, yaitu adanya Tiongkok yang akan meluncurkan beberapa stimulus dan asing lari ke sana begitu skenario-nya Ibu Ratih. Tapi bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi hari ini? Apakah Anda juga melihat pasar modal Indonesia atau berinvestasi di Indonesia iklimnya masih kondusif dan masih cukup menarik untuk beberapa waktu ke depan? Baik, jadi kalau kita lihat untuk IHSG ya, memang koreksi yang terjadi saat ini masih dalam koreksi yang wajar tadi karena masih di atas supportnya 7.500. Kita lihat asingnya juga secara year to date masih inflow sekitar 49 triliun. Kemarin ada outflow gitu ya di hari Senin, itu karena memang ada penurun yang tercermin juga dari penurunan IHSG sampai 2% karena memang ada outflow 3 triliun. Tapi secara overall sih harusnya sentimennya masih positif ke depannya. Yang mengingat kalau kita lihat tadi beberapa sentimen dari China pun ya secara global itu juga sebenarnya harusnya jadi multiplier effect juga buat Indonesia, karena kemarin terakhir Bank Sentral China itu menurunkan ya mereka punya medium term financingnya ke level suku bunga menengahnya, suku bunga jangka menengahnya itu 35 basis point ke level 2%. Harusnya itu jadi multiplier effect juga buat Indonesia khususnya untuk sektor komoditas. Baik, penguatan indeks harga saham gabungan hari ini ditopang oleh saham-saham perbankan Big Cap yang mengalami koreksi cukup dalam di perdagangan beberapa hari sebelumnya. Ibu Ratih, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, saya akan coba bacakan. Ini pertanyaan Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Hari ini Big Bang pada rebound. Bank mana yang paling bagus untuk dibeli dengan posisi penutupan hari ini? Silakan Ibu Ratih.
Baik, jadi kalau misalnya dibilang saham big banks mana yang menarik ya, kalau kita melihat ya untuk jangka yang lumayan menengah sampai ke panjang, kita melihat harga yang masih lagging itu adalah BBRI. Dengan katalis ke depannya kita lihat Bank Indonesia udah mulai turunin suku bunga, kemudian nilai tukar rupiah kita udah balik lagi ke 15.000. Jadi harusnya yang menjadi sentimen paling positif itu adalah sentimen untuk Bank BRI gitu ya, mengingat kemarin kita lihat harganya masih tertahan di atas 5.000, hari ini juga closingnya tertahan di atas 5.000, kemarin masih bisa close di atas 4.900, hari ini udah balik lagi ke level 5.000, jadi strateginya ya bisa akumulasi lah buat teman-teman yang punya cash lumayan banyak ya, mungkin bisa cicil beli. Itu sih untuk BRI. Untuk area support dari BRI, area support terdekat itu di 4.900, area resistance terdekat di 5.300. Baik, dalam jangka pendek dan menengah, kemana arah pergerakan saham BRI, Ibu Rati? Baik, kalau untuk jangka pendek ya, untuk saham BRI, kalau misalnya kita lihat secara teknikal sih, as long as masih bisa bergerak di atas 4.900, tadi level support kritikalnya yang tadinya jadi resisten inverse head and shoulder-nya BBRI secara pola teknikal, jadi bisa bahkan area supportnya di 4.900, itu untuk BBRI. Jadi selagi bisa bergerak di atas 4.900, saya rasa masih menarik untuk saham BRI. Baik, selain dari BBRI, BBCA hari ini tampaknya juga melaju kencang, Ibu Rati. Sebelumnya sempat menembus ke level intraday tertingginya, koreksi cukup dalam, dan hari ini sudah kembali ke level 10.500-an. Analisis Anda untuk BBCA? Baik, jadi kalau untuk BCA, Mandiri gitu ya, kita melihat memang harga sahamnya udah menyentuh level tertingginya lagi. Jadi untuk BCA ini koreksi yang wajar juga ya. Kemarin IHSG-nya koreksi di pekan lalu 0,6%. Itu juga dipengaruhi oleh penurunan saham big bank, salah satunya dari BCA. Koreksi yang terjadi masih dalam koreksi yang wajar. Selagi BCA bisa berada di atas level supportnya 10.100, saya rasa masih dalam tren yang masih bullish sih, masih di atas EMA 100 juga. Jadi secara teknikal masih oke. Buat teman-teman yang mau akumulasi bisa pertimbangkan aja area supportnya 10.100 sampai di 10.000. Itu untuk BCA. Target sampai dengan akhir tahun dengan potensi pergerakan sampai sejauh ini? Kalau untuk BCA, target secara jangka menengahnya ya bisa balik lagi sih ke level all time high-nya di 10.950 gitu ya. Jadi itu area resist yang paling terdekat dari BCA untuk saat ini. Jadi itu untuk view BCA ya. Untuk area resistnya di 10.950. Oke, analisis dari saham-saham perbankan big cap pemirsa yang hari ini menjadi penopang terbesar untuk indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, tidak hanya saham-saham perbankan big cap, saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ada brand, kemudian juga TPIA. Sebenarnya memasuki perdagangan sesi kedua tadi, kontribusi dari brand dan TPIA ini lebih besar dibandingkan dengan posisi dari kontribusi saham-saham perbankan big cap. Saya mau ke brand terlebih dahulu, Ibu Rati, analisis Anda di tengah penguatan yang terjadi setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Cukup banyak juga investor yang nyangkut di 7.000-an, 8.000 hingga di 11.000, Ibu Rati. Baik, jadi kalau untuk brand ini memang secara teknikal banyak gap down-nya ya. Jadi strateginya kalau misalnya melihat saham yang banyak gap down seperti ini ya pertimbangkan aja tadi buat teman-teman misalnya mau akumulasi gitu ya, spekulasi buy atau buy on weakness di area supportnya. Saat ini support yang terdekat dari brand itu di 6.400. Jadi kalau misalnya mau buy gitu ya buat teman-teman lebih ke buat yang jangka pendek aja sih Bapak Ibu. Jadi kalau untuk brand, kalau misalnya mau trading jangka pendek saya rasa menarik, tapi kalau misalnya untuk jangka menengah masih wait and see karena belum ada konfirmasi reversal dari saham brand. Itu untuk saham brand. Resisten selanjutnya Ibu dengan 6.800-an, potensi ke 7.000, cukup terbuka lebar tidak ini untuk brand? Jangka pendek dan menengah. Baik, kalau untuk jangka pendeknya kita lihat sih yang paling terdekat ya untuk brand punya resisten itu di area psikologisnya di 800, resisten yang jadi supportnya brand sebelumnya. Jadi bisa pertimbangkan area resisten di 800. Kalau misal memang bisa close di atas 800, ada potensi tuh untuk brand bisa tutup gap down-nya ya ke level resisten selanjutnya di 8.800. Tapi kalau untuk middle term tadi balik lagi strategi bisa masih wait and see dulu, jadi lebih ke trading jangka pendek aja. Itu untuk brand, pertimbangan area supportnya 6.400. Baik, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di
sesi kedua, Ibu Rati, di tengah penguatan indeks harga saham gabungan saham-saham grup Bakri, hari ini BRMS dan Bumi melaju cukup kencang, Ibu. Kita akan coba analisis dan rekomendasi selanjutnya. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, saya akan coba bacakan, menanyakan BRMS, apakah boleh beli di harga sekarang? Mohon support dan resistennya. Tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda, singkat saja secara teknikal. Baik, untuk saham brand memang secara teknikal ini BRMS, Ibu? BRMS, ya sorry. Untuk secara teknikal harga sahamnya cenderung strong bullish ya, kita lihat masih dalam primary trend-nya. Jadi harusnya kalau kita lihat dari volumenya itu masih ada potensi ke level resistennya. Itu di level 264 sampai di area 270, 264 sampai 270 itu untuk BRMS. Apakah masih ada potensi ke level tersebut? Ya, untuk resistennya sih harusnya masih ada potensi ke level tersebut di tengah volumenya yang naik cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir ini. Untuk area support yang bisa dipertimbangkan itu di area 2230. Buy di level berapa, Ibu Rati? Kenapa? Buy di level berapa untuk BRMS? Kalau mau buy ya bisa pertimbangkan untuk buy di level sekarang juga masih menarik, bisa spekulasi buy ya dengan porsi yang money managementnya juga dipertimbangkan, harusnya dengan porsi yang kecil dulu aja. Tadi bisa pertimbangkan area resistnya di 270 karena harga sama udah dekat di resistnya. Oke, Bapak Inder dari Bali, singkat saja untuk Bumi hari ini naik cukup kencang 17,21%, Ibu Rati. Oke, jadi memang secara sektoral, sektor basic materials ya, khususnya metal mining sama coal, itu akhir-akhir ini naiknya cukup signifikan. Untuk Bumi, saya rasa harga sahamnya ini strong bullish ya, tapi ini baru bentuk primary trend-nya, jadi secara teknikal harga sahamnya masih ada potensi kenaikan. Baik. Level resistnya di yang terdekat itu di level di level 150. Bumi resistennya. Tapi kalau misalnya mau akumulasi saya rasa bisa wait and see dulu. Lebih ke buat yang udah punya bisa pertimbangkan area resistnya di 150. Oke, Pak Inder kebetulan punya di 150. Punya di 150 gitu ya. Apakah masih menarik untuk di hold? Nah, kalau untuk di 150 bisa pertimbangkan aja area karena itu jadi area resistnya. Jadi pertimbangkan kalau misalnya memang Bumi itu bisa breakout di area 150 dan bisa atas 150, nah itu bisa di hold aja tuh sahamnya. Tapi kalau misalnya nggak bisa breakout di area resistnya 150, bisa taking profit dulu aja. Kalau belum profit ya bisa jual dulu aja sahamnya gitu. Oke, saham-saham dari grup Bakri yang hari ini juga melaju kencang, ada BRMS dan juga Bumi. Tidak hanya hari ini saja, namun dalam beberapa perdagangan pekan terakhir.